مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو Selamat datang أعجبكم kembali, kita langsung aja ya أولئك bahas sumber يدعون yang إلى Anda bagikan ini, النار والله infografis dari يدعو Brian إلى Feroldi الجنة soal 3 laporan والمغفرة keuangan بإذنه utama. Tujuannya ويبين sih biar kita آياته semua, Anda للناس juga bisa lebih لعلهم paham lah gimana يتذكرون cara baca kesehatan finansial ويسألونك عن perusahaan dari المحيط. 3 laporan ini. Penting banget nih. Oke, kita mulai bedah ya. Iya, betul. Infografis ini kan intinya memetakan 3 pilar laporan keuangan ya. Kita mulai dari yang pertama dulu aja, neraca atau balance sheet. Ini tuh kayak foto kondisi keuangan perusahaan, tapi di satu titik waktu aja. Oh, jadi kayak di freeze gitu ya. Pas tanggal itu hartanya apa aja, utangnya berapa, modalnya berapa. Gitu. Persis, isinya yaitu aset, apa yang perusahaan punya, terus kewajiban, apa yang jadi utangnya, dan ekuitas, nilai bersih buat pemilik atau pemegang saham. Aset, kewajiban, ekuitas. Nah, yang sering saya dengar itu persamaannya kan? Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Itu harus selalu pas ya angkanya? Wajib, itu persamaan dasar akuntansi. Harus selalu seimbang. Kalau enggak, wah ada yang aneh di laporannya. Oke. Terus ada juga pembagian lancar sama tidak lancar tuh buat apa sih? Di aset sama kewajiban kan? Nah, itu penting buat analisis lebih dalam. Lancar artinya jangka pendek. Biasanya kurang dari setahun. Tidak lancar, ya jangka panjang. Misalnya nih, bandingin aset lancar sama kewajiban lancar, kita jadi tahu perusahaan ini sanggup nggak bayar utang jangka pendeknya. Likuiditas namanya. Oh, soal likuiditas ya. Oke, oke. Jadi neraca ini ngasih gambaran posisi sesaat dan strukturnya gitu ya? Tepat. Posisi dan stabilitas di satu momen. Sip. Nah, kalau kita mau lihat kinerjanya gimana, maksudnya untung atau rugi selama katakanlah setahun kemarin, itu lihatnya di mana? Pasti bukan neraca lagi kan? Nah, itu dia. Kalau mau lihat performa selama periode waktu, kita lihatnya laporan laba rugi atau income statement. Ini isinya rekaman pendapatan dan semua biaya selama periode itu. Misalnya setahun atau satu kuartal. Dari situ kelihatan untung ruginya ya. Mulai dari pendapatan paling atas, terus dikurangi biaya-biaya gitu kan? Betul. Pendapatan, terus kurangin harga pokok penjualan, dapat laba kotor. Kurangin biaya operasi. Sering muncul tuh istilah EBITDA. Ah iya, EBITDA. Sering banget dengar ini. Kenapa sih ini sering dipakai? Apa bedanya sama laba bersih yang di paling bawah? Gini. EBITDA itu kan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Analis suka pakai ini buat bandingin profitabilitas operasional inti antar perusahaan. Soalnya faktor bunga, pajak, depresiasi, amortisasi itu kan bisa beda-beda banget antar perusahaan, tergantung struktur modal atau asetnya. Jadi dengan EBITDA kayak dibersihin dulu gitu faktor-faktor itu. Oh, jadi biar lebih apel ke apel ya bandinginnya, fokus ke operasi intinya aja. Kurang lebih gitu. Tapi hati-hati juga, EBITDA ini kan mengabaikan pengeluaran kas beneran buat bayar bunga dan pajak. Juga nggak ngitung depresiasi, padahal itu kan cerminan aset yang harus diganti nanti. Wah, iya juga ya. Jadi laba EBITDA tinggi belum tentu kasnya banyak gitu. Bisa jadi, makanya jangan cuma lihat EBITDA, laba bersih di paling bawah, itu yang secara teori nambah ke ekuitas di neraca tadi. Oke, paham. Nah, ini nyambung nih. Kalau laba bisa tinggi tapi kasnya belum tentu ada, berarti kita perlu lihat pergerakan kas benerannya dong. Disitulah laporan arus kas masuk ya. Persis. Cash flow statement. Ini sering dibilang laporan yang paling jujur karena ngelacak uang tunai yang beneran masuk dan keluar perusahaan. Kenapa paling jujur? Karena nggak pakai asumsi akuntansi, kayak accrual gitu ya. Betul. Laba di laporan laba rugi itu kan basisnya accrual. Pendapatan diakui pas terjadi, bukan pas kas diterima. Biaya juga gitu. Nah, kalau arus kas, ini beneran soal duit keluar masuk. Dibaginya jadi 3 aktivitas utama. Operasi atau CFO, ini dari kegiatan bisnis utama sehari-hari. Terus investasi atau CFI, biasanya sih minus karena beli aset jangka panjang, kayak mesin atau gedung. Bisa plus juga kan kalau jual aset. Bisa, bisa. Terakhir itu pendanaan atau CFF, ini terkait utang, nerbitin saham, bayar dividen, atau lunasin utang. Oke, jadi ada 3 sumber arus kas. Yang paling penting yang mana biasanya? Operasi ya? Idealnya iya. CFO positif dan kuat itu nunjukin bisnis intinya sehat, menghasilkan kas.
CFI negatif seringnya bagus, artinya investasi buat masa depan. CFF cerita soal gimana perusahaan danain operasinya dan investasinya. Terus total ketiganya itu apa? Total CFO plus CFI plus CFF itu nunjukin perubahan kas bersih perusahaan selama periode itu. Angkanya harus cocok sama perubahan saldo kas di neraca dari awal ke akhir periode. Jadi nyambung semua ini. Wah, keren ya keterkaitannya. Jadi neraca itu potret sesaat, laba rugi itu film kinerjanya, terus arus kas itu aliran darahnya, kas realnya. Gitu ya rangkumannya? Mantap. Rangkuman yang pas banget. Anda nggak bisa nilai perusahaan cuma dari satu laporan aja. Harus lihat ketiganya barengan. Baru deh kelihatan gambaran yang utuh. Mana yang kuat, mana yang lemah, ada potensi masalah nggak? Misalnya labanya oke, tapi kok arus kas operasinya minus terus? Nah, itu jadi pertanyaan kan? Iya, ya, jadi lebih kaya ya analisanya. Ini dasar banget berarti ya buat siapa aja yang mau baca perusahaan. Fondasi utama, betul. Oke, nah sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin. Setelah kita bahas 3 laporan inti ini, coba deh pikirin, kira-kira informasi lain apa ya di luar 3 laporan ini yang menurut Anda penting juga buat ngerti cerita lengkap sebuah bisnis dan potensinya ke depan. Apalagi yang perlu kita gali? Menarik kan buat direnungkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.